Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Revanis dengan NIM C1203133. Saya ingin mempresentasikan hasil dari review saya tentang materi kelompok kerja, yakni kelompok tugas kuliah dari mata kuliah Manajemen SDM Lanjutan dan Perilaku Organisasi, dengan dosen pengampu Bu Sri Rosita. Mari saya mulai. Yang pertama itu ada menganalisis perilaku kelompok dan tim kerja dalam konteks nyata. Di sini saya mengangkat dari kelompok tugas kuliah yang bekerja untuk menyelesaikan tugas bersama. Nah, perilaku kelompok dapat dilihat dari interaksi antar anggota dalam diskusi dan koordinasi tugas, tingkat partisipasi anggota yang belum merata, dan terus adanya anggota yang dominan dan anggota yang cenderung pasif dalam mengerjakan tugas, dan kerjasama tim yang berjalan tetapi belum optimal. Selanjutnya ada menghubungkan konsep teori dengan situasi konkret. Nah, di sini kondisi kelompok dapat dihubungkan dengan teori perkembangan kelompok, yaitu kelompok telah melewati tahap forming. Yang kedua ada muncul perbedaan pendapat pada setiap storming. Yang ketiga ada mulai terbentuk kesepakatan kerja menuju tahap norming. Dan terakhir kelompok belum sepenuhnya mencapai tahap performing. Selanjutnya ada mengidentifikasi masalah dan potensi perbaikan dalam sebuah tim. Nah, masalah dan potensi perbaikan ditemukan dalam kelompoknya antara lain komunikasi yang kurang efektif antar sesama anggota. Jadi anggota ini saling tidak tahu informasi satu sama lain dan pembagian peran yang belum jelas. Nah, di situ sama seperti tadi, partisipasi anggota tidak seimbang, ada yang sangat berantusias dan sangat ada yang bermalas-malasan. Dan potensi perbaikan itu melalui tujuan bersama dan kemampuan anggota yang saling melengkapi. Selanjutnya ada menghasilkan solusi kreatif berbasis teori. Nah, di sini solusi dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, yaitu peningkatan komunikasi terbuka antar anggota. Jadi setiap anggota itu saling terbuka bagaimana dia mau mengerjakan ini, tahu informasi ini dan informasi itu. Dan yang kedua itu penerapan peran dan tanggung jawab yang jelas. Jadi di setiap anggota itu tahu dia mengerjakan eh, materi kuliahnya itu bagian apa, misalnya di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya. Yaitu pengelolaan konflik secara kolaboratif. Jadi ketika ada masalah bisa diselesaikan bersama-sama. Tidak antar individu yang mengakibatkan terpecah seperti itu. Dan terakhir itu upaya meningkatkan kerjasama dan efektivitas tim. Ini supaya berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.